Shalom saudara, video saya sebelumnya kini sudah ditanggapi lagi oleh Patrice Allegro dengan judul Kristus atau Kontradiksi, Tafsir Serampangan atas Abu Dhabi dan Vatikan II. Nah, di video ini saya akan menanggapi kembali video tersebut dan mari kita mulai. Allegro menuduh saya bahwa saya itu menunjukkan false dikotomi atau dikotomi palsu di saat saya menyebut dua pernyataan soteriologis dalam dokumen gereja itu kontradiksi. Dan sebagai bantahan, Allegro menjelaskan bahwa kedua dokumen itu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dengan pengertian bahwa gereja Katolik tidak berkata ada dua jalan keselamatan yang terpisah atau kontradiksi, melainkan seluruh keselamatan berasal dari Kristus, baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa mereka yang diselamatkan di luar gereja tetap diselamatkan karena Kristus, bukan karena agamanya. Jadi Allegro menjelaskan bahwa kalimat Kristus satu-satunya jalan di Dominus Yesus itu nggak berarti hanya beriman kepada Kristus orang dapat diselamatkan, tetapi kalimat itu harus dimengerti atau ditafsir dalam pengertian Kristus sebagai sumber keselamatan bagi semua orang, apapun agamanya, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, tapi bukan karena kesalahannya. Artinya dia tidak pernah mendengar Injil sebelumnya. Yang pertama, klaim kontradiksi. Kristus satu-satunya jalan versus keselamatan di luar gereja. Argumen dari Patrice Smith adalah ia menuduh gereja Katolik berkontradiksi karena di satu sisi menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya keselamatan dalam Dominus Yesus, namun di sisi lain membolehkan kemungkinan keselamatan di luar gereja dalam Lumen Gentium bab 16. Bantahannya adalah bahwa sebenarnya ini adalah kesalahan logika false dikotomi atau dikotomi palsu. Sudah paham, Patrice Smith? Anda melakukan dikotomi palsu. Gereja tidak berkata bahwa ada dua jalan keselamatan yang terpisah. Gereja berkata bahwa seluruh keselamatan berasal dari Kristus, baik secara eksplisit maupun implisit. Mereka yang diselamatkan di luar gereja tetap diselamatkan karena Kristus, bukan karena agamanya. Jadi Allegro pikir saya nggak mengerti maksud itu dari awal, padahal saya mengerti sekali. Tapi mari kita mundur sedikit ya, untuk kita lihat apakah saya benar-benar membuat dikotomi palsu dalam video-video sebelumnya, atau saya benar menunjukkan memang ada kontradiksi, meskipun dalam pengertian itu ada ketegangan internal di dalam ajaran gereja Katolik mengenai keselamatan. Kita mundur sedikit ke video pertama saya, yang kemudian ditanggapi Patrice Allegro, yaitu video yang ini. Saudara-saudara, di video ini saya membahas tentang pluralisme agama, yaitu pemahaman bahwa semua agama itu benar dan pada akhirnya akan membawa pada keselamatan. Mengawali video itu, saya menunjukkan cuplikan pernyataan Paus di Singapura. Di Singapura, Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik di hadapan anak-anak muda dari berbagai agama berkata bahwa semua agama adalah jalan yang sah untuk datang kepada Allah. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è schi, qualcuno è musulmano,
qualcuno Sikh, Muslim, Hindi, qualcuno cristiano, ma Indo, sono Christian. diversi cammini. There are different paths. Understood? Saudara-saudara, jika perkataan Paus itu diartikan dalam kerangka berpikir Allegro, yaitu orang-orang non-Kristen tetap dapat diselamatkan melalui rahmat Kristus jika mereka mencari kebenaran dengan tulus tanpa mengetahui Injil karena alasan yang tidak disengaja atau invisible ignorance, maka kejadian itu membuat anak-anak itu secara tidak langsung, kalau mereka tidak menerima Yesus selepas dari itu dan tetap menjadi penganut agama mereka, maka mereka telah menolak Injil dengan sengaja. Karena di balik sosok Paus, itu tertulis jelas, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, anak-anak itu pasti tahu siapa Paus, bahwa dia adalah pengikut Kristus, bahwa dia adalah wakil Kristus, dan bahwa gereja Katolik yang dia pimpin adalah kepenuhan dari rahmat Kristus yang dikatakan satu-satunya jalan keselamatan itu. Tetapi saudara-saudara, dalam case itu, Paus tidak mengatakan bahwa gereja Katolik adalah kepenuhan dari rahmat yang satu-satunya jalan keselamatan itu kan. Malahan Paus berkata, tetapi agamaku lebih penting dari agamamu. Benarkah begitu? Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Sikh, Muslim, Hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma Christian. sono diversi cammini. There are different paths. Understood? Di video awal saya itu, saya mengatakan bahwa pemahaman semacam ini mengandung kontradiksi logis, yaitu tidak bisa agama-agama itu sama-sama benar pada waktu yang sama, karena masing-masing agama punya klaim-klaim yang bertentangan. Tetapi menanggapi itu, Allegro menuduh saya memotong dan melepaskan video itu dengan keseluruhan ajaran Katolik semenjak Konsili Vatikan II sampai ke Dominus Yesus, bahwa Kristus satu-satunya jalan keselamatan dengan gereja Katolik sebagai kepenuhan rahmat. Nah, sebagai tanggapan balik di video saya sebelum ini, saya mengkritik logika dalam dokumen-dokumen itu dan mengatakan tetap ada kontradiksi. Karena dalam dokumen-dokumen itu menegaskan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan melalui gereja Katolik sebagai kepenuhan rahmat, tetapi di saat yang sama mengatakan bahwa mereka yang beragama lain juga tetap dapat diselamatkan asalkan bukan oleh kesalahan mereka sendiri ketika mereka tidak mengenal Injil. Nah, bagi saya dan semua orang yang berpikir logis, tetap akan mengatakan itu kontradiktif. Dikarenakan ada frasa satu-satunya. Saudara-saudara, frasa itu membatasi akses yang dalam konteks dokumen gereja itu selalu berkaitan dengan melalui gereja Katolik sebagai sarana keselamatan. Extra ecclesiam nulla salus. Nah, demi menutupi kontradiksi itu, Allegro memberi tafsiran yang mengharuskan dia melepaskan eksklusivitas gereja Katolik sebagai sarana keselamatan satu-satunya kepada satu-satunya juru selamat. Itu menjadi alternatif keselamatan bagi orang di agama lain yang sudah mengetahui Injil. Karena ingat, ketidaktahuan pada Injil dapat membawa orang pada keselamatan dalam rahmat Kristus. Artinya, kalau orang di agama lain yang sudah tahu tentang klaim Yesus Kristus, bahwa hanya dengan percaya padanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang dapat diselamatkan, maka orang itu sudah tidak bisa lagi selamat oleh karena ketidaktahuan. Bukan? Karena dia sudah tahu kan? Jadi pilihannya sekarang hanya ada dua. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pengikut Yesus, which is dia harus dibaptis dan jadi Kristen supaya bisa ikut Ekaristi dan hidup dalam penuh rahmat, atau dia tidak akan selamat sama sekali meskipun taat 100% di dalam agamanya. Kemungkinan selamatnya sudah hilang saat dia mendengar Injil, dan Injil itu menjadi alternatif keselamatannya sekarang yang dia terima dengan hanya harus melalui gereja Katolik, extra ecclesiam nulla salus, ya kan?
dia sudah tidak mungkin lagi menjadi orang yang tidak tahu tentang Injil, kecuali dia kecelakaan dan jadi amnesia sampai mati. Bener nggak? Atau mungkin saya salah? Bagaimana menurut ajaran gereja Katolik mengenai kondisi orang seperti itu? Tolong jawab di komentar. Apakah orang yang sudah tahu tentang Yesus Kristus dan tahu tentang gereja Katolik, tapi menolak untuk percaya dan menjadi Katolik, namun hidup sangat baik dan saleh di dalam agamanya, dia hanya melakukan satu kesalahan, yaitu dia menolak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah dia tetap akan diselamatkan oleh Yesus? Tolong jawab di kolom komentar. Jawaban kalian akan membuktikan apakah saya membuat dikotomi palsu atau tidak. Karena pertanyaan itu sebenarnya akan membuktikan bahwa sebenarnya saya benar-benar paham keseluruhan konteks ajaran Katolik, termasuk dalam konteks mengaitkan apa yang Paus kalimatkan di Singapura itu. Dan saya tetap pada posisi saya. Ajaran Katolik mengandung kontradiksi, ketegangan internal, kebingungan yang tak terobati dan tak tertolong. Ada ambiguitas, ada kebingungan di atas kebingungan yang memang sulit untuk dibenahi. Ya, akui aja. Silakan jawab pertanyaan itu. Kemudian Allegro mengatakan bahwa analogi tambang saya di video sebelumnya itu dangkal. Padahal itu tepat sekali menggambarkan kondisi soteriologis Katolik sekarang ini berkaitan dengan tambang sebagai keselamatan. Dalam analogi itu, saudara, saya menggambarkan tambang hanya satu dan pintu hanya satu. Kini temboknya sudah roboh dan orang yang tersesat tanpa mengenal sang pemilik, tanpa perlu lewat pintu, itu bisa kesasar ke tambang itu. Sederhanakanlah keselamatan itu sebagai hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk seseorang dapat hidup kekal di kerajaan surga bersama Allah Tritunggal itu. Nah, analogi tambang itu menggambarkan bahwa hanya ada satu tambang. Surga hanya satu. Ya, Tuhan hanya satu. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Satu-satunya pintu adalah gereja Katolik. All religions are path to reach God, of course, but only the Catholic Church is the right path. Yeah. You kuah kosong makan lumpur. Dan tembok adalah doktrin extra ecclesiam nulla salus. Ini tembok. Tidak ada jalan lain selain pintu gereja Katolik. But only the Catholic Church is the right path. Dan dalam terang Konsili Vatikan II, tembok itu runtuh, saudara-saudara. Tetapi pintunya tetap ada. Artinya, tetap pintu mengarahkan orang secara langsung dan jelas menuju tambang yang hanya dimiliki oleh sang pemilik, Yesus. Tapi orang bisa tertabrak angin sampai ke tambang itu. Inklusivisme, ajaran resmi dari gereja, bahwa keselamatan hanya melalui Kristus, tetapi rahmatnya bisa menjangkau mereka yang tidak mengenal gereja. Lumen Gentium 16. Kalian bisa lihat, itu sangat menggambarkan kondisi Katolik Roma dalam hal keselamatan. Kalaupun analogi itu dangkal, saudara, analogi itu tetap sangat tepat menggambarkan ajaran mereka. Analogi tambang itu membuktikan objektivitas saya dalam memahami keutuhan ajaran gereja Katolik tentang keselamatan, dan sekali lagi, gereja Katolik kontradiksi di dalam ajarannya tentang keselamatan itu. Allegro membantah pemahaman saya terhadap kata kehendak yang digunakan oleh Paus Fransiskus dalam dokumen Abu Dhabi. Allegro mengatakan Katolik memiliki dua pandangan tentang kehendak, yaitu kehendak aktif, voluntas beneplaciti, kehendak yang dikerjakan oleh Allah, ya, disukai, diinginkan secara positif oleh Allah. Dan voluntas permissiva atau izin ilahi, itu yang dia katakan. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah bisa terjadi sebagai bentuk penghargaan terhadap kehendak bebas manusia. 3. Tentang dokumen Abu Dhabi dan kehendak Allah atas pluralisme. Patrick Smith berargumen bahwa jika Allah menghendaki pluralisme agama, maka semua agama dianggap sebagai jalan sah menuju Allah. Ia kemudian menuduh Paus Fransiskus keliru secara teologis. Nah, dalam teologi Katolik ada dua bentuk kehendak Allah. Patrick Smith tahu ke tidak? Sekarang saya ajar ya. Kehendak aktif, voluntas beneplaciti, dan izin ilahi, voluntas permissiva. Pernyataan Paus dipahami dalam kerangka izin Allah atas sejarah dan kebebasan manusia. Allah mengizinkan pluralisme agama, maka terjadi Protestan, bukan? Bukan karena Protestan benar, tetapi karena dia menghormati kebebasan orang Protestan seperti Patrick Smith.
begitu. Patrick Smith tampaknya begitu yakin membedakan antara menghendaki dan mengizinkan, tapi lupa bahwa dia sedang menghakimi maksud dokumen tanpa mempertimbangkan tafsir otoritatif dari magisterium. Bahasa teologis bukan seperti teks WhatsApp yang bisa dimengerti secara literal saja. Saudara-saudara, kalian bisa cek ke video saya sebelumnya. Apa yang saya jelaskan itu sebenarnya sama ya pengertiannya. Saya menggunakan kata voluntas beneplaciti dan voluntas permissiva. Saya membedakan antara kehendak Allah dan izin Allah. Dan pembedaan itu pun sama dengan cara Allegro membedakan itu. Saudara-saudara, mari kita ulang kutipan Paus dalam Abu Dhabi kalau begitu. Pluralisme dan keanekaragaman agama adalah kehendak Allah dalam kebijaksanaannya. Lalu Patrice Allegro menjelaskan bahwa ini bukan maksudnya semua agama benar, tapi Allah mengizinkan pluralitas. Tetapi masalahnya begini saudara-saudara, mengizinkan dan menghendaki adalah dua konsep yang sangat berbeda dalam teologi. Apa perbedaan dikehendaki dan diizinkan oleh Allah? Dikehendaki, voluntas beneplaciti, active will, ini berarti sesuatu itu merupakan bagian dari rencana positif Allah. Itu dirancang, disukai, dan diperintahkan olehnya. Kemudian diizinkan, voluntas permissiva, artinya Allah tidak menghendaki secara moral, tapi mengizinkan secara providensial demi rencana yang lebih besar. Contoh, dosa dan kejahatan. Kejadian 50 ayat 20, Roma 8 ayat 28. Nah, saya memahami Paus mengatakan kehendak dalam pengertian voluntas beneplaciti. Patrice Allegro mengartikan itu dalam pengertian voluntas permissiva, sekedar izin. Tapi saudara-saudara, untuk meluruskan ini, mari kita kembali melihat dokumen Abu Dhabi tersebut. Ini adalah dokumen yang saya akses secara online di vatikan.va, ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Kemudian yang saya kutip itu ada di sini. Pluralisme dan keberagaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa dikehendaki oleh Tuhan dalam kebijaksanaannya, yang melaluinya ia menciptakan manusia. The pluralism and the diversity of religions, colors, sex, race, and language are willed by God in His wisdom, through which He created human beings. Saudara-saudara, yang membuat kita tahu bahwa kata kehendak atau will di sini adalah voluntas beneplaciti, yaitu kehendak yang diinginkan, disukai, dikerjakan oleh Allah, adalah konteks kalimat ini dalam mengatakan dalam kebijaksanaannya, yang mana melalui kehendak ini dia menciptakan manusia. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah penciptaan manusia adalah voluntas beneplaciti atau voluntas permissiva? Apakah terciptanya manusia adalah karena Allah menghendakinya secara aktif, memang dia inginkan itu, atau Allah hanya sekedar menghendaki dalam arti mengizinkan? Sebagaimana hadirnya Protestan dalam contoh Patrice Allegro. Silahkan Romo jawab. Kemudian Romo Allegro mengulangi mengatakan kebenaran di agama lain sebagai preparatio evangelica, persiapan menuju kepenuhan Injil. Saudara-saudara, saya sudah mengatakan, itu kontradiksi dengan pemahaman orang bisa selamat tanpa mengenal Injil asalkan bukan karena kesalahannya dia tidak mendengar Injil. Karena untuk apa lagi dikatakan sebagai persiapan untuk seseorang akan mengenal Injil, persiapan bagi Injil, preparatio evangelica, kalau ternyata orang bisa selamat, yang penting dia sama sekali nggak pernah mengenal Injil. Malahan, adalah lebih baik supaya mereka tidak pernah mendengar Injil sama sekali, bukan? Kan jelas di atas, orang dapat diselamatkan oleh Kristus yang dikabarkan di dalam Injil, asalkan orang itu tidak pernah mendengar Injil selama hidupnya. Jelas kan? Atau bagaimana maksudnya preparatio evangelica ini? Jika disandingkan dengan ignorantia invincibilis, sine culpa sua, bagaimana? Ya, silakan dijawab Allegro. Kemudian saudara mengakhiri videonya, dia berkata saya strawman kepada ajaran Katolik dengan segala macam analogi-analogi yang dia kira sudah benar menganggap saya strawman kepada gereja Katolik. Tapi dengan video ini sudah terjawab ya saudara, saya tidak strawman. Saya utuh memahami soteriologi gereja Katolik yang penuh kontradiktif itu. Paling terakhir, dia bertanya, di mana falasinya? Dia tunggu katanya. Oke, saya jawab. Selain sudah saya sebutkan di 2 video sebelumnya,
apa yang menjadi falasi Anda selama ini, saya akan menggambarkan dengan ilustrasi sederhana dan sangat dangkal tentang bagaimana falasi Romo selama ini. Ini ilustrasi dangkal, jadi pasti kamu mengerti, Romo. Suatu hari ada seorang om-om yang sedang jualan ayam di pasar. Tetapi dia berteriak, jual sapi, sambil memegang ayam. Nah, seorang anak muda berkata, Pak, itu ayam, bukan sapi. Om itu menjawab, ayam ini adalah sapi. Anak itu mengira om ini tidak pernah tahu tentang sapi dan diajarkan secara salah bahwa ayam adalah sapi. Maka anak itu menunjukkan gambar sapi. Pak, ini nih Pak, ini gambar sapi. Bedakan dengan ayam. Nah, om itu menjawab, kamu tidak mengerti. Sapi adalah ayam. Itu sama-sama binatang. Jadi nggak ada perbedaan. Tetap binatang yang saya jual. Orang yang punya sapi, kalau tidak pernah lihat ayam, tetap akan tahu itu adalah binatang. Sedang kamu, biarpun kamu punya ayam dan sapi, kamu tetap tidak punya binatang. Nah, om-om itulah Romo selama ini. Coba kalian pikir baik-baik. Itulah dia selama ini. Oke, saudara-saudara,